Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita jujur, kita dapat mengakui bahwa menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita itu sering situasional. Pada waktu kita di gereja, pada waktu kita ada dalam kegiatan kebaktian, kita berusaha untuk menghayati kehadiran Tuhan. Kita berdoa, kita menyanyi. Tetapi itu hanya berlangsung beberapa waktu atau beberapa saat. Selama 1,5 jam di gereja, juga belum tentu kita konstan menghayati kehadiran Allah di dalam hidup kita. Atau pada waktu kita berdoa, kita berusaha menghayati kehadiran Tuhan. Kalau kita berdoa 30 menit, belum tentu 30 menitnya kita menghayati kehadiran Tuhan. Kalau 60 menit atau 1 jam juga belum tentu kita menghayati kehadiran Tuhan. Ini persoalan yang krusial, saudara. Penting, fundamental di dalam hidup kita. Karena kebertuhanan kita itu bukan karena kita beragama Kristen dan kita mengikuti kebaktian atau liturgi. Tetapi bagaimana kita memiliki irama hidup yang selalu menghayati kehadiran Tuhan. Dan kita benar-benar, saudara, menghadirkan atmosfer kerajaan surga di dalam hidup kita. Sejak saya sakit tahun 2021, ya saudara, selama 21 hari, khususnya 15 hari di rumah sakit, pada waktu mana varian Delta merajalela. Syukur masih mendapatkan ruangan di rumah sakit. Satu ruangan kecil, saudara. Karena yang biasanya VIP untuk 1 orang menjadi 2 orang bahkan lebih. Tapi syukur saya mendapat tempat 1 ruangan kecil sendiri, saudara. Selama 15 hari, dari seorang yang begitu aktif dengan berbagai kegiatan, lalu sepanjang hari hanya tidur, bangun, makan, tidur lagi. Tentu saya sudah melewati saat-saat krisis, saudara, ya, saat-saat krisis. Di situ saya menghayati Tuhan. Saya tidak melihat berita, saya tidak melihat apapun di dalam iPad saya ini. Saya punya program gitar, saya main gitar dengan laptop, dengan iPad ini, saudara, cereng, ya saudara. Dan ada lagu-lagu yang tergubah. Di situ saya belajar untuk menghayati kehadiran Allah. Ya. Ternyata seorang pendeta seperti saya yang sudah puluhan tahun melayani, mendekati sudah melewati tahun 40, ya, guru dosen sekolah tinggi teologi, menyadari bahwa menghayati kehadiran Tuhan juga masih situasional, saat-saat tertentu. Dan inilah yang membuat yang pertama kita kurang suci, hidup kita tidak bersih, kita kurang takut akan Allah.
Yang kedua, kita tidak memiliki keteguhan hati atau kurang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi berbagai pergumulan, saudaraku. Yang ketiga, kita kurang menikmati sukacita, saudaraku. Tetapi yang paling parah, yang keempat, kita tidak membiasakan diri, saudara, berdialog dengan Tuhan sepanjang waktu. Sebab doa itu bukan hanya pada waktu kita melipat tangan dan berlutut. Doa itu sebuah percakapan yang tiada henti dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita terbiasa dalam suasana kerajaan surga. Tidak mungkin orang yang tidak terbiasa dengan suasana kerajaan surga akan masuk kerajaan surga. Tidak mungkin. Ibarat ikan yang biasa berenang di air tawar, tidak mungkin lalu bisa masuk sebuah laut yang airnya asin atau sebaliknya. Orang yang tidak memiliki atmosfer kerajaan Allah, jiwanya tidak terwarnai oleh kekudusan Tuhan atau tidak terwarnai oleh kehadiran Tuhan, yang sukacitanya ditopang oleh perkara-perkara dunia, tidak mungkin dilayakkan masuk kerajaan surga. Saya mulai belajar, saudara. Ironis ya, pendeta yang dikenal lumayan di khalayak masyarakat Kristen, seperti starting from zero, belajar dari nol. Sudah banyak mahasiswa saya menjadi pendeta-pendeta, dan di antara mereka pendeta-pendeta yang bisa dikatakan pendeta besar. Tapi puji Tuhan, saudara masih sempat terselamatkan. Mulai belajar memenuhi yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami yang diajarkan di Matius 6 ya, ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Tentu maksud kerajaan di sini adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah yang hadir di dalam hidup kita, saudara. Saudara, kalau melihat seseorang sedang hanyut dengan hobi tertentu, saudara bisa menangkap gairah hidup orang tersebut. Kalau seorang pejabat pemerintah yang sedang ada dalam gelombang pemilu misalnya, ya, kita bisa menangkap gairahnya. Kalau kita melihat anak muda yang sedang jatuh cinta, kita juga melihat gairahnya. Gairah apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah? Kerajaan Allah itu sangat mulia, sangat berharga. Tidak ada yang lebih berharga selain Tuhan tentunya dalam hidup kita ini, selain kerajaan Allah. Yang harganya adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus, yang darahnya adalah pengorbanan. Tak ternilai kerajaan Allah itu. Ketika seseorang menutup mata, saudara, ia melihat kekekalan, jalan yang tiada ujung, kehidupan yang tidak berakhir. Betapa dahsyat. Dan kalau kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah, memiliki, mengalami, menikmati kemuliaan Allah, betapa luar biasa. Atau sebaliknya, betapa mengerikan terpisah dari Allah, betapa dahsyatnya, saudara. Jadi kalau kita diperkenan mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu, itu luar biasa.
Doa Bapa kami bukan sekedar formula kalimat doa yang diucapkan seperti doa-doa yang dikenal dalam banyak agama. Tapi doa Bapa kami adalah formula kehidupan. Bukan formula kalimat doa, tapi formula kehidupan yang harus kita kenakan. Sejak saudara mendengar firman ini, jangan sia-siakan kesempatan yang berharga untuk menghadirkan kerajaannya dalam hidup saudara. Tidak boleh ada wilayah blank spot. Hidup kita harus merasakan, mengalami kehadiran Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, saudara harus menghormati atau menghargai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Saya manusia seperti saudara dengan segala kelemahan, kekurangan, dan godaan-godaannya, saudara, ya. Saya ingat dulu saya melayani aktif sekali, saudara. Tetapi setelah melayani di gereja, saya punya beberapa hobi. Kadang-kadang sementara di gereja saja pikiran saya ke hobi itu. Nanti pulang dari gereja ini saya akan buat ini, buat itu. Serius saudaraku, serius. Tuhan tidak menjadi segalanya dalam hidup saya. Menyedihkan. Kalau waktu itu saya meninggal dunia, mungkin saya tidak diperkenan masuk rumah Bapa. Mungkin juga tidak masuk neraka. Mungkin ya, karena ya bukan melakukan pelanggaran hukum bagaimana begitu, tapi tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi royal family, tidak layak. Jadi saudara harus mewarnai hidupmu, membasahi hidupmu, menenggelamkan hidupmu di hadirat Tuhan, saudara. Apa yang saya katakan ini masih abstrak. Tapi tidak menjadi abstrak ketika saudara berdoa minta petunjuk Tuhan untuk hidup di hadiratnya. Sebab ini tidak bisa dikalimatkan dengan sempurna, tapi bisa dialami. Dan ini luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa. Bertuhanlah. Berdoalah, tiada berkeputusan. Saudara jangan nanggung ya, kalau mau bertuhan, bertuhan. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa, terserah saudara. Saudara kalau ada kata yang lebih dari ekstrim, kita pakai kata itu. Untuk Tuhan itu kita se-ekstrim-ekstrimnya, se-fanatik-fanatiknya. So we have to say that the Lord God is the only world we have. Tuhan itu satu-satunya dunia kita. Kalau untuk kelas pendeta itu harus berani berkata, tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan. Jadi kalau kita ingini rumah, mobil, apapun, itu pun untuk Tuhan, bukan karena kita. Tapi kita tidak menjadi miskin. Kita tidak akan berkekurangan karena kita harus menjagai pekerjaan Tuhan. Kita harus menjagai orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak akan dipermalukan Tuhan. Saudara pernah jatuh cinta kan? Siang malam ingat kamu, di buku ada namamu. Ya, di buku ada namamu, di notebook ada namamu, sampai di gayung ada namamu. Dunia sepi tanpa kamu. Jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, dia tidak ikut. Biarpun 3 bus sepi rasanya. Tapi pergi ke Taman Mini berdua naik Vespa, rame dunia ini. Semua ikut bersuara menyoraki hore.
Ya, kenapa kita untuk Tuhan tidak begitu, saudaraku? Pernah sudah lapar lalu Anda ingin makan? Kenapa kita tidak seperti itu? Atau kita haus, kita ingin minum? Kenapa Tuhan tidak menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita? Dilarikan ke makan, minum, seks, barang-barang tertentu. Anda lapar, Anda makan, habis makan kenyang ya sudah. Nanti tunggu lapar lagi, makan lagi. Kalau sembarangan, nah 5, 10, 15, 20 tahun baru dituai itu hasil daripada makanan itu. Pengen punya barang apa gitu. Waduh, tas merek ini. Pengen banget mikir gitu. Akhirnya dapat duit, beli tas, pegang. Sampai di rumah depan kaca goyang-goyang begitu. Lalu nunggu ada arisan atau saudara menikah atau mau ketemu. Wah, udah membayangkan tas dibutenteng. Terus mereknya di luar supaya bisa dibaca orang maksudnya. Terus kalau bertamu tasnya ditaruh di meja menghadap tuan rumah. Tapi berapa lama ada lagi yang baru, aduh, gugur ya. Ya, pesonanya hilang, saudara. Mikir lagi. Seks sama. Ini lebih besar konsekuensinya, saudaraku. Dengan istri tidak apa-apa. Kalau bukan dengan istri, konsekuensinya besar. Bukan hanya melanggar moral umum, melanggar kekudusan Allah, belum kena penyakit. Sama dengan mimpi punya rumah. Satu kali lihat rumah di luar negeri, modelnya begini, di foto sampai di Jakarta, cari arsitek dibangun. Ini bukan dongeng, ini semua fakta kehidupan. Rumah dibangun, selama membangun ya saudara, wah asik. Istri hunting, pajangan ya. Hunting pajangan dari macam-macam ya saudaraku ya, sampai pernik-perniknya hunting di mana-mana. Saya baru ditunjukin oleh seorang teman yang sama-sama kami di luar negeri. Dia berkata, ini Pak, merek ini sudah umurnya seberapa gitu, 100 tahun lebih ya. Ini kalau keluarga kerajaan barang-barangnya ini, waduh saudara, cangkirnya saja bisa jutaan satu. Buset, apakah kalau minum ini teh jadi lain rasanya? Benar. Kalau orang-orang kaya baru tahu merek ini. Kalau Anda orang biasa nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya orang biasa. Waduh saudara, selimutnya, bantalnya mahal-mahal saudara. Puluhan juta saudara. Apa kalau pakai selimut ini terus tidurnya lebih nyenyak? Itulah orang mikir rumahnya, nanti pajangannya, semua. Sudah jadi seneng panggil keluarga supaya lihat. Katanya ucapan syukur padahal judulnya pamer. Iya, bikin persekutuan doa. Nanti kebetulan siapa yang paling dekat dari ulang tahunnya diatur di rumah. Wah saudara, lampu kristalnya sebesar kerbau. Ini kalau orang ketimpa enggak 10 menit, 2 detik, tek mati langsung. Tek mati dia. Kalau pas tidak ada tamu, mati. Hemat energi, hemat biaya. Begitu tamu dinyalakan, yes. Air mancur samping rumah dinyalakan semua. Wah udah saudaraku. Lalu puas. Setelah itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sudah gak puas lagi. Lalu tuan rumah tergeletak gak bisa bangun. Naik mobil harus dipapah. Kakinya gak bisa bengkok, harus lurus terus. Bayangkan ini. Satu kali anfal dibawa ke rumah sakit. Karena punya duit sewa pesawat terbang
pesawat charter itu kan ada khusus untuk orang sakit berapa ratus juta begitu. Saya tidak mau sebut ya. Sambil dia dibawa gitu ngelirik kolam renangnya. Kolam renang yang selama dibangun hanya 2 kali. Itu pun 1 kejebur. Yang mandi siapa? Pembantu. Waktu keluar negeri, wah pembantu kayak bebek semua mandi dengan pakaian lengkap, saudaraku. Udah pakaian lengkap, pakai jilbab, mandi. Loh, saya bukan ngarang, ini serius. TV-nya luar biasa, besar. Iya, kalau nyonyanya pergi, dia yang lihat. Nah begini Bapak Ibu, saudara-saudara. Semua akan berlalu, saudaraku. Kenapa kita tidak haus akan Tuhan? Kenapa kita tidak belajar menikmati hadirat Tuhan sampai benar-benar menemukan hadirat itu dan menjadi edik kecanduan, saudaraku? Kenapa? Saya itu mempersoalkan loh. Kalau aku bisa lapar, aku bisa haus, aku punya keinginan ini, keinginan itu. Kalau sudah ku peroleh, aku senang. Kenapa bukan untuk Tuhan? Kita punya cita rasa jiwa sudah rusak. Bahkan sekalipun saya kemudian ingin gereja besar, jemaat banyak, itu pun ambisi pribadi, saudaraku. Ada banyak agenda pribadi di balik keinginan gereja maju itu loh, saudaraku. Apa yang saya katakan ini fakta hidup yang saya jalani dan sekarang saya belajar. Agar bisa merindukan Tuhan, dan Tuhan itu menjadi seperti candu surgawi. Ini juga lagu yang termasuk favorit. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu. Hanya Kau kehausan. Buat jiwaku merindukanmu Tuhan. Hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku Tuhan, menantikan Engkau. Hanya Kau kehausan. Tuhanku air kehidupan. Tuhanku air kehidupan yang selalu ku butuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku. Demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya
kalimat hanya engkau satu-satunya yang kuingini ya, seringnya saya berbicara pada diri saya sendiri, serius kamu jangan munafik, kamu dihukum. Waduh, ya Tuhan, engkau tahu hatiku, kalaupun aku belum 100%, aku mau 100%. Buat jiwaku merindukan. Bapak Ibu ya, menjadi kekasih Tuhan itu indah sekali, saudara. Ya, Anda tidak harus punya uang banyak, tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus menjadi pendeta. Ya. Saudara mau berubah? Jangan tidak menuruti apa yang saya katakan ini. Ya. Tadi saya berkhotbah di Mall Arta Gading ya. Jam 11 saya berkata, yang pertama saya bicara lumayan tajam dan panjang mengenai kalau orang serius dengan sesuatu, misalnya sakit, dia akan cari dokter yang terbaik. Kalau dia seorang teknisi, dia butuh satu komponen, ini komponen penting. Kalau komponen ini tidak asli bisa rusak ya komponen yang lain. Dia akan berusaha mencari komponen itu ya. Kalau orang serius dengan Tuhan, dia tidak sembarangan datang ke gereja. Dia cari gereja yang benar. Kalau perlu tanya Tuhan, gereja yang benar, dealer resmimu, agen resmimu itu mau gereja mana? Lalu siapa yang di matamu itu juru bicaramu? Saya katakan, kalau saudara merasa bahwa ini gereja ya tidak memberkati, atau saudara merasai pembicaranya sesat, jangan datang ke gereja ini. Tidak apa-apa, cari gereja lain. Yang penting ada serius dengan Tuhan. Jangan datang ke gereja hanya karena dekat itu Mall Arta Gading ya, nanti habis kebaktian kita makan bakso di lantai 3. Apaan sih gitu? Yuk kalau berurusan dengan Tuhan serius. Nah di sini saudara datang, Anda percaya gak ini gereja yang benar, pembicaranya juru bicara Tuhan? Kalau saudara percaya, turuti. Kalau enggak, wasting time. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan, saya selesaikan tugas saya. Saya tidak digaji untuk ada di sini, saudara. Serius. Saya sudah cukup tua melewati perjalanan panjang dan mengerti kebenaran untuk membawa saya kepada hidup yang penuh pengharapan. Kita pasti ada di ujung waktu hidup kita, saudara. Bertobat dan berubahlah, saudaraku. Jangan sombong. Karenanya setiap pagi jam 5 pagi berdoalah bersama kami di Truth ID. Kadang-kadang orang lain yang pimpin kalau saya mesti pergi keluar kota ya, saudara-saudara. Biasanya sakit-sakit saja saya masih pimpin, saudara. Mendarat jam 1:30 pagi, ya, dari satu tempat, saudaraku. Jam 2 sampai rumah belum tidur, tidak langsung tidur kan biasanya. 4:30 saya sudah bangun, pimpin doa, saudara. Bukan mau tebar pesona. I want to prove that I'm serious. Saya serius. Saya mengajak saudara serius. Apa yang saya katakan tadi itu, saudara, kesaksian kehidupan yang saya alami, yang saya bagikan. Saya ini suster, saudara. Saya mengharapkan di balik langit biru, saya mendapatkan tempat yang nyaman di keabadian. Walaupun bukan karena upah itu saya setia. Saya harus setia kepada Tuhan, dan setiap kesetiaan pasti mendapat upah. Tapi bukan karena upah itu saya setia. Saya sudah menikmati berbagai kenikmatan hidup. Dan secara lahiriah sebenarnya saya sudah cukup sukses dengan pendidikan, aset, dan lain-lain. Cukup. Tetapi saya sudah terlanjur mengerti kebenaran. Dan saya membagi kebenaran ini kepada saudara.
Kasihan saudara, kalau hidup seperti anak-anak dunia. Kalau saudara cerdas, teliti dalam pimpinan Roh Kudus, tidak banyak gereja yang sungguh-sungguh mengarahkan saudara menjadi orang-orang yang layak masuk dalam kategori anggota keluarga kerajaan Allah. Ikutlah doa setiap pagi jam 5. Lalu yang kedua, jangan tidak punya waktu berdoa pribadi. Minimal 30 menit. Kalau tidak demikian, Anda tidak akan pernah mengenal Tuhan. Anda tidak akan pernah berdoa. Berdoalah terus sampai saudara tahu apa itu berdoa. Berdoalah terus sampai Anda mengerti apa itu dialog dengan Tuhan. Menyembahlah terus sampai Anda menemukan penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Belajar firman, menggumuli setiap keadaan, meyakini setiap peristiwa itu merupakan cara Allah menyempurnakan kita dan Allah memperkenalkan dirinya sampai kita mengenal Dia. Saudara bisa. Jangan tidak saudara lakukan. Kalau tidak, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan. Anda punya telinga tidak peka mendengar suara Tuhan, budek-dek, bicek-cek. Anda tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Allah itu hidup, Allah itu hadir. Allah bisa dialami, Allah bisa dirasakan, saudaraku. Amin. Saya dorong saudara untuk menemukan Tuhan. Seperti orang belajar biola. Tidak cukup ketemu mentor atau guru diajar main biola. Tiap hari harus berlatih. Tiap hari baru dia bisa. Seperti orang belajar renang, ketemu guru renang, hanya sesaat dilatih, setengah jam, 1 jam. Setelah itu dia latihan sendiri, baru dia cakap. Belajar renang di kolam renang sampai di laut, dia bisa diving dan seterusnya. Saya rindu saudara berubah. Kalau tidak 3, 4, 5, 10 tahun ke depan, Anda tidak jauh beda. Kenali Tuhan, alami Tuhan. Katakan amin. Saudara bersedia enggak? Anak-anak muda saya beritahu satu kalimat. Saya beritahu satu hal. Kalau kamu tiap hari punya doa pribadi, selain jam 5 dengan Om Eras, kamu jadi cerdas. Kamu cerdas. Dan kalau kamu belum punya jodoh, kamu akan peka melihat orang. Kamu punya value, nilai-nilai dalam dirimu. Mustahil kamu pacaran dengan orang beragama lain. Kalau hadirat Allah memenuhi hidupmu, kamu lihat orang beragama lain, najis saudara. Najis dalam arti untuk pacaran, kamu najis. Oh, dia bukan najis, untuk pacaran najis. Kau tidak akan menyentuh. Berubahlah saudaraku. Jangan hanya ke gereja seperti ini, datang setelah itu Anda pulang. Anda tidak akan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Aduh. Coba saudara nikmati ya. Kehadiran Tuhan di setiap waktu, gak ada blank spotnya. Ya, saya juga tidak selalu sempurna saudara. Tapi belajar. Ketika saudara dibuat sulit dalam menghadapi pergumulan hidup, itu panggilan Tuhan. Kalau kamu kaya, kamu makin jauh. Keadaan ini mengkondisi kamu untuk melekat dengan Tuhan. Tiap hari minimal 30 menit saudara duduk diam. Nanti akan menjadi 1 jam. Duduk diam. Anda bisa mendengar suara Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi itu pasti ada pesan Tuhan. Dan saudara bisa mendengarnya. Saudara juga bisa verifikasi, membuktikan ini pendeta benar atau tidak, sesat atau tidak, gereja ini benar atau tidak, sinode ini benar atau tidak. You tanya Tuhan. Kalau nuranimu baik, engkau bisa membedakan yang palsu dan yang tidak palsu. Jangan hanya mendengar khutbah ini lalu amin-amin saudara.
celaka saudara. Jangan sok akrab, sok dekat dengan Tuhan. Harus dekat benar, akrab benar. Nanti kalau saudara menutup mata, Anda tidak perlu mencari-cari wajah Tuhan. Karena Anda sudah menemukan. Anda tidak perlu jumping dari suasana dunia masuk suasana kerajaan surga. Tidak boleh jumping, tidak ada jumping. Tidak boleh, tidak bisa. Dari suasana kerajaan surga yang saudara nikmati, langsung des, masuk suasana kerajaan surga yang real, yang nyata di kekekalan. Amin.